Ren, Oi, masa hati-hati undang-undang kayaknya. gua lupa undang lu. Ya tolong Ada apa? lah. Ada apa lagi? Ini dia mau gara-gara. Iya aja. Kumain, kedengar saya. Pengen segala kehidupan saya yang di masa lalu, di masa-masa kelam saya, sama orang tua juga saya banyak dosa, banyak kesalahan, saya nggak bisa membalas apapun. Nah, disitulah Bang Ano. Nggak apa-apa, Bang. Maaf Bang Ano ya. Nggak apa-apa. Menceritakan hal pribadi saya itu sebenarnya nggak mau. Karena ini cukup saya gitu yang tahu sama Allah. Ya. Karena begitu berat kehidupan saya. Saya juga nggak mau Kang Ano hidup dengan di lumpur dosa. Ya. Air mata penyesalan inilah yang selalu tumpah saat Abah Riyadi mengingat dosa-dosanya. Sosok pejuang tobat dari kota Bogor, Jawa Barat, yang dulu dikenal preman kampung dan suka berkelahi ini, tak pernah bisa menyembunyikan penyesalannya setiap kali ingat masa lalunya yang kelam. Bagi Abah Riyadi, setiap ada hajatan adalah mangsa yang empuk untuk beraksi. Ia datang bukan memenuhi undangan, tapi sebagai pemalak yang ditakuti. Laksana bumi dan langit, dulu Abah tukang palak acara hajatan. Tapi sekarang, beliau jadi pimpinan wedding organizer dan video dokumentasi nikahan. Masya Allah. Kang Adi, saya tuh pengen tahu, kan katanya Abah itu tuh dulu disegani ya. Kalau biasanya kalau ada cara-cara begini dulu terkenalnya dia malah yang negatif semua tuh katanya. Betul. Dipalakin, udah gitu mabok-mabok, itu bener emang ya? Itu bener banget kan. Jadi dulu ini si Abah ini preman lah. Preman ya? Preman, ya. Oke. Jadi kalau ada acara-acara hajat-hajatan gitu memang dulu suka ngeganggu berarti? Iya, kadang suka minta jatah, kadang mabok. Nah, kalau dulu nggak dikasih tuh gimana tuh Abah? Aduh, kalau Abah dulu nggak dikasih langsung dicak-acak, Kang. Acaranya? Acaranya. Ya Allah. Kursinya pada terbang, mejanya pada berantakan, kacau. Ya Allah. Dulu ya. Dulu ya, tapi sekarang udah nggak kayak gitu lagi ya? Sekarang udah berubah, enggak. Pejuang Langit, Kang Adi ini sudah ngikut Abah Riyadi sejak awal 2000-an. Saat Abah Riyadi masih ditakuti sebagai preman. Kang Adi tahu betul sepak terjang dan masa kelam Abah Riyadi di masa lalu. Jadi dulu tuh gimana sih Bah waktu pas katanya Abah masih ada di dunia yang kelam, katanya suka mabok-mabokan, ngegangguin acara orang. Karena tadi itu, karena perjalanan kehidupan, karena nggak ada sosok yang mengarahkan Baik. dalam pergaulan. Nah, dari kita terjerumuslah ke dalamnya. Oke. Sering mabok, sering kemaksiat. Jadi kalau ada orang-orang pesta itu, ya kalau orang bahasa orang sekarang mah japren, Japren. jatah preman. Oh alah. Tak kenal ampun dan tak kenal takut. Semua ia lakukan demi memuaskan hasrat dunianya. Memalak, menenggak minuman keras di depan umum tanpa rasa malu. Tak hanya itu, ia rekrut orang lain dalam kelompoknya, menebar teror dan ketakutan di kampung, hingga membuat warga resah. Semua dilakukan demi kekuasaan lapak preman, demi nama dan kesombongan. Abah, Iya. jadi pada saat dulu itu kan semua dilakuin lah ya. Iya. Mabok Iya. Jadi preman iya, malak iya. Nah, apa momen paling suram yang waktu itu pernah Abah alami? Emang dari sosok saya itu, kalau nggak sehari nggak ribut aja, udah gatel gitu. Ya Allah. Sampai segitunya, Bah? Iya. Nah, itu dari perjalanan itu Mas Anof ada kejadian suatu hal yang menjadikan sampai sekarang trauma. Tapi ada hikmahnya juga. Baik. Untuk di jalan kehidupan saya sekarang. Ada kejadian suatu tragedi lah. Ribut yang benar-benar fatal gitu kan. Sampai mengakibatkan seseorang itu meninggal. Bentrok antar
preman atau anak gimana? geng. Oh, antar geng. Iya. Nah dari situlah saya hijrah sampai sekarang. Waktu hari kejadian yang menjadikan sampai sekarang pun menjadikan suatu ketraumaan buat diri saya sendiri gitu kan ya. Waktu itu kan kejadiannya pengkeroyokan di suatu hiburan. Sampai-sampai teman sendiri pun meninggal. Ya Allah. Di dalam kejadian itu. Nah akhirnya dengan hati yang merasa takut juga ada, cuman pengen keluar dari lingkungan itu juga ada. Akhirnya saya memberanikan diri keluarlah dari lingkungan itu, dari rumah, bahkan meninggalkan semuanya. Gua yang penting gini dah. Momen bentrok antar geng menyadarkan Abah Riyadi untuk pertama kalinya merasakan arti rasa takut ketika melihat kematian teman sendiri di depan matanya. Kejadian ini seakan menjadi permulaan dari hidayah yang Allah SWT tunjukkan kepadanya. Sebuah isyarat ilahi bahwa hidupnya belum usai. Masih ada harapan dan masih ada jalan pulang. Namun, belum lama rasa ini tumbuh, hatinya kembali hancur. Ia harus merelakan kepergian sosok yang ia cintai, istrinya. Ekonomi yang porak-poranda, kenakalan, dan dosa yang dulu ia pelihara, kini menjadi bom waktu yang meledakkan rumah tangga yang pernah dibangun dengan cinta. Ternyata, sentilan dari Allah belum berhenti sampai di situ. Sang ayah, pilar hidupnya, dipanggil pulang ke hadirat Allah. Cara Allah menyadarkan Abah Riyadi bukan dengan kelembutan, karena hati yang sudah lama gelap tidak bisa hanya disentuh oleh bisikan halus. Ia harus diguncang, harus diingatkan dengan cara yang tegas. Nah, boleh kali ya di-share itu dalam perjalanan itu ada nggak amalan-amalan tertentu yang selalu Abah lakukan, yang selalu Abah amalkan gitu? Oh iya. Mengikuti paham orang tua. Amalkan aja katanya sholawat. Oke. Ya. Nah dari sholawat itu saya mengamalkan sampai sekarang. Baik. Sholawat ini biasanya Abah amalin kapan? Sebelum sholat, setelah sholat ada waktu-waktu tertentu gitu? Oh iya. Kalau dianjurkan sih kalau setiap sholat itu kan, kalau sholawat kan 100 balik ya Kang Anop ya. Setiap sholat wajib itu kalau mau setiap maghrib, isya, subuh maupun yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya? Iya, Masya Allahumma Allah. sholli ala Muhammad wa alihi wasallam. Pejuang Langit, berkat jalur langitnya, keberkahan Abah terus berlanjut. Dari sosok yang tidak punya apa-apa, kini berhasil membuat usaha halal, mewakafkan tanahnya untuk membuat musola sederhana, dan berangkat ke Baitullah bersama sang ibu. Allahu Akbar. Kalau saya boleh tahu nih Bah ya, Iya. pada saat momen Abah lagi menunaikan ibadah umroh itu, ada doa-doa khusus nggak Bah yang Abah panjatkan? Karena kan dengan segala kesalahan yang pengen Abah lupakan itu, tentunya ada momen-momen khusus lah di Tanah Suci waktu itu. Iya. Kalau untuk doa Kang Anop gini ya, untuk diniatan karena emang semata-mata karena saya itu pengen ibadah. Pengen segala kehidupan saya yang di masa lalu, di masa-masa kelam saya, sama orang tua juga saya banyak dosa, banyak kesalahan, saya nggak bisa membalas apapun. Nah disitulah Bang Anop. Maaf Kang Anop ya. Nggak apa-apa. Saya sebenarnya Kang, untuk menceritakan hal pribadi saya itu sebenarnya nggak mau. Karena ini cukup saya gitu yang tahu sama Allah. Ya. Karena begitu berat kehidupan saya. Saya juga nggak mau Kang Anop hidup dengan di lumpur dosa. Ya. Penuh dengan kemaksiatan. Penuh dengan kesalahan Kang Anop. Ya. Saya juga nggak mau. Cuman namanya kehidupan, kita alurnya begitu. Pejuang Langit, uang hasil kerjanya yang ia tabung selama bertahun-tahun demi berangkat ke Tanah Suci bersama sang ibu menjadi titik terang dalam menebus dosa-dosanya.
Nah, Pejuang Langit, siapa sangka Abah Riyadi yang dulunya menjadi momok menakutkan di setiap acara hajatan, kini berubah jadi sosok yang paling diharapkan kehadirannya. Duduk sebagai tamu terhormat, sekaligus menjadi tokoh agama yang diharapkan doanya. Dan subhanallah, acara-acara hajatan yang dulu jadi sasaran empuknya, kini menjadi sumber rezeki yang halal. Usaha wedding organizer milik Abah Riyadi selalu dipercaya warga kampung. Dari hajatan kecil hingga besar, namanya selalu disebut. Ini saya menarik nih, Bah. Jadi dulu kan Abah katanya cuma modal tustel doang. Iya. Itu gimana dulu sampai akhirnya sekarang punya studio? Keliling, kita setiap sore keliling. Tiap sore keliling, paling door to door. Kalau karena musik zaman-zaman dulu ya, waktu zaman tahun 90-an, tustel itu bermanfaat sekali. Baik. Kamera itu, foto satu itu ya, momen itu kadang-kadang udah jam sore jam 4 menjelang mengaji anak-anak sore, mengaji sore itu kan. Banyak kumpul, Masya Allah. foto-foto gitu kan. Udah ketahuan kalau saya lewat, udah langsung foto gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih yang mana yang Arman, Bah? Oh ini nih. Wah, halo Kang Arman. Anof, salam kenal. Arman. Wah, halo Kang. Anof. Anof, wah ini pada sibuk nih kayaknya. Persiapan apa nih? Persiapan mau foto pre-wed. Oh, oke, mau keluar apa di studio? Di studio. Oh, siap, Masya Allah. Pejuang Langit, inilah hasil perjuangan awal Abah Riyadi setelah hijrah. Berawal mencari peruntungan menjadi jasa foto keliling, hingga akhirnya memiliki studio foto sendiri. Usaha ini semakin besar setelah dipegang anaknya, Kang Arman, yang ia didik dengan kasih sayang dan pendidikan agama. Alhamdulillah. Kita coba dulu nih, Siap. tes. Ini pejuang tahun 90-an. Sungguh Allah Maha memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan, pintu taubat Allah masih terbuka. Karena Dia adalah Al-Ghafar, Maha Pengampun, dan At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.